Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para jamaah sekalian, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Atas pertolongannya Allah mampukan kita untuk melaksanakan ibadah puasa di hari yang ketiga. Betul kan? Tidak terasa kita sudah berada di hari ketiga. Cepat sekali jalan waktu ini. Kemudian salawat dan salam hendaklah kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, keluarga beliau, sahabat beliau dan para pengikut beliau yang mengikuti dengan baik sampai hari kiamat. Insyaallah hari ini kita lanjutkan, dan ini adalah majelis ketiga pada kajian kita, kajian menjelang berbuka di Masjid Al-Madinah, Pondok Pesantren Al-Madinah Al-Islami di Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan. Yang mana pada hari ini kita akan bahas dalam kitab ini majelis yang keempat tentang hukum-hukum seputar Qiyamul Ramadan. Hukum-hukum seputar Qiyamul Ramadan. Qiyam Ramadan. Nah. Hadirin sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Kasih, Maha Sayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim kepada kita. Ingin sekali kita ini masuk ke dalam surganya. Allah Subhanahu wa taala begitu ingin agar kita semua hamba-hambanya masuk ke dalam surganya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala utus seorang rasul. Bahkan Allah Subhanahu wa taala turunkan Alkitab agar kita sebagai umat manusia ini betul-betul dapat meraih ridho Allah dan masuk ke dalam surga. Allah ingin sekali kita masuk surga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala utus seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memiliki sifat sangat ingin kebaikan untuk kita. Dan dari salah satu tanda bahwasannya Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita, cinta kepada kita, perhatian kepada kita, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah itu bermacam-macam. Salah satu tandanya adalah Allah menjadikan ibadah bermacam-macam, tidak satu. Bayangkan kalau seandainya ibadah itu cuma satu, begitu bosannya kita melaksanakan ibadah tersebut. Allah Subhanahu wa taala jadikan ibadah itu bermacam-macam. Ada sholat, ada zakat, ada tilawah, ada sedekah, ada menolong orang, ada menyingkirkan gangguan di jalan, ada menuntut ilmu, variasi semua. Mendidik anak itu adalah ibadah. Ya, taat kepada orang tua itu ibadah. Ya, bercanda gurau dengan istri itu juga ibadah. Allahu Akbar. Jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan ibadah ini bermacam-macam, tujuannya agar kita tidak merasa bosan. Tidak merasa bosan, agar kita ketagihan untuk melaksanakan ibadah tersebut. Naam. Dan salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala jadikan ibadah bermacam-macam itu, salah satu macamnya adalah salat. Salat. Bahkan dalam ibadah solat sekalipun Allah jadikan bermacam-macam variasi solat. Coba lihat solat 5 waktu, Bapak Ibu sekalian, jamaah yang hadir sekalian, coba lihat solat 5 waktu. Bermacam-macam enggak? Bermacam-macam. Bahkan waktunya pun dibuat silih berganti. Ada waktu subuh 2 rakaat, ada waktu zuhur 4 rakaat, ada waktu asar 4 rakaat, ada waktu maghrib 3 rakaat, ada waktu isya 4 rakaat, dan semuanya ada rahasia di balik itu semua. Kenapa subuh 2, kenapa zuhur 4, kenapa asar 4? Alima man alima, jahila man jahila. Namun hikmah ini tidak mesti kita ketahui.
Kalau yang mengetahui hikmahnya, alhamdulillah. Namun kalau kita tidak mengetahui atau belum mengetahui hikmahnya, kita imani pasti ada kebaikan. Kenapa subuh 2, kenapa zuhur 4, kenapa maghrib 3, kenapa bilangannya berbeda? Itu semua variasi yang Allah Subhanahu wa taala berikan agar kita tidak bosan. Bahkan secara jelas Nabi SAW mengatakan kepada Bilal bin Rabah terkait sholat. Kata Nabi SAW, ya Bilal, arihna bis sholah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, waju'ilat qurratu aini fis sholah. Dan dijadikan kesenangan bagi diriku pada sholat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan sholat ini adalah tempat istirahat kita kaum muslimin. Ketika bangun pagi kita istirahat dari capeknya tidur, istirahat kita, semangat lagi ketika kita sholat subuh. Ketika zuhur kita capek, penat dari melaksanakan aktivitas dari pagi sampai siang, istirahat kita sholat zuhur. Dari zuhur ke asar kita capek lelah meneruskan perjuangan kita tutup hari kita dengan sholat asar. Ketika maghrib, ketika matahari telah tenggelam, kita memulai aktivitas malam kita dengan sholat. Sebelum kita akhiri waktu malam kita sholat isya. Itu semua adalah istirahat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kita. Bahkan lebih ajaib lagi, Allah Subhanahu wa taala bukan hanya mensyariatkan kepada kita sholat wajib yang 5 waktu. Namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan sholat-sholat sunnah sebagai penyempurna sholat wajib. Sebagai penyempurna sholat wajib. Makanya di hari kiamat kita semuanya akan dihisab masalah sholat. Kata Nabi SAW, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholah. Yang pertama kali akan dihisab dari amal seorang hamba adalah sholat. Iza saluhat, saluha amalu kulluhu. Kalau sholatnya bagus, semuanya bagus. Wa iza fasadat, fasadal amalu kulluhu. Kalau sholatnya jelek, semua amalnya jadi jelek. Nah, agar sholat kita ini betul-betul baik, Allah Subhanahu wa taala melihat kepada sholat-sholat sunnah yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikatnya, wahai para malaikat, lihat kepada sholat-sholat sunnah yang dilaksanakan oleh hambaku. Kalau ada, jadikan dia sebagai penyempurna sholat wajib. Kalau seandainya sholat wajibnya telah sempurna, maka sholat sunnah itu menjadi amalan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah kecuali amalan yang Allah wajibkan. Dan tidaklah seorang hamba selalu menambah dengan yang sunnah-sunnah sampai Allah mencintai dirinya. Jadi ketika kita menambah dengan sholat-sholat sunnah, sejatinya kita sedang menjadikan Allah cinta kepada kita. Kita sedang mengambil sebab agar Allah mencintai kita. Ya. Dan di antara sholat-sholat sunnah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita adalah sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib. Dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna man shalla isnai asyara rakaah min ghairi al-fariidhah banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang sholat 12 rakaat selain sholat fardu, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Kemudian dikatakan apa 12 rakaat itu? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itulah 12 rakaat yang apabila kita dawamkan, Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan kita rumah di surga. Itu sholat rawatib. Selain sholat rawatib, Allah Subhanahu wa taala juga syariatkan kepada kita untuk sholat malam. Sholat malam, sholatut tahajud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Dan dari bagian malammu hendaklah engkau bangun bertahajud sebagai nafilah, sebagai sholat sunnah. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW di awal-awal beliau hijrah ke kota Madinah, beliau memanggil manusia, ayyuhan nas, wahai manusia, absus salam, tebarkanlah salam, baik yang kenal maupun yang enggak kenal. Selagi dia muslim, kita sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, gemarlah kalian memberi makan.
kepada orang lain. Dan ini adalah amalan yang diajarkan oleh Nabi SAW, memberi makan, mentraktir makan. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan wala ya'kul ta'amaka illa taqi, dan tidaklah makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Maka kita pilih orang-orang yang baik untuk kita beri makan. Adapun kita memberi orang-orang miskin, maka itu merupakan kebaikan dari kita. Namun kalau traktir makan, maka lihatlah orang-orang yang bertakwa. Apalagi orang miskin yang bertakwa, itu yang kita spesialkan. Kata Nabi SAW, innama tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Sejatinya kalian itu diberi rezeki dan dibantu oleh karena orang-orang lemah di antara kalian. Maka wajib bagi kita melihat kepada orang-orang lemah. Dan tercela ketika kita dapat di hari kita makan kenyang, tetangga kita kelaparan. Tidak boleh, ya. Makanya di awal pindah ke kota Madinah hijrah, Nabi mengatakan wa'at'imut ta'am, berikanlah makanan kepada manusia. Wasilul arham, dan hendaklah sambung tali silaturahim. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan laisal wasilu bil mukafi walakinnal wasil man qata'a rahimak summa wasolak. Yang dimaksud dengan orang yang menyambung tali silaturahim adalah bukan orang yang membalas. Saudaranya datang, dia balas mengunjung. Saudaranya beri makanan, dia balas beri makanan. Bukan, itu bukan yang dimaksud dengan menyambung tali silaturahim. Yang dimaksud dengan tali silaturahim, keluarganya, karib kerabatnya tidak pernah mengunjungi dia, dia yang memulai. Andai tidak dibalas balik, dia tetap mengunjungi. Itu yang dimaksud dengan menyambung tali silaturahim. Maka hendaklah kita cari-cari mana karib kerabat kita yang belum kita kunjungi. Dan ada rahasia di balik kita mengunjungi karib kerabat kita. Kata Nabi SAW, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dibanyakkan rezekinya, hendaklah dia sambung tali silaturahim. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, wasiat yang keempat, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan hendaklah kalian sholat di malam hari di saat kebanyakan manusia tidur. Apa faedahnya, Pak? Kalau kita menebarkan salam, memberi makan, kemudian menyambung tali silaturahim dan sholat di malam hari di saat manusia tidur, kata Nabi SAW, tadkhulul jannata bissalam, niscaya kalian akan masuk surga dengan keselamatan. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan sholat-sholat ini bervariasi dengan pahala yang luar biasa. Bayangkan itu sholat sunnah, rawatib dapat rumah di surga, sholat malam masuk surga. Bagaimana dengan sholat-sholat wajib? Maka sungguh sangat mengherankan kalau ada manusia dan mengaku dirinya muslim, di KTP-nya namanya Islam, namun masih lalai dari sholat fardu, masih melalaikan sholat fardu. Dan yang celaka itu bukan orang yang tidak sholat, bukan, namun orang yang lalai dari sholat, itu sudah dapat kecelakaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat saja tetap celaka. Bagaimana sifat sholatnya? Alladzina hum an sholatihim sahun, yang mana dalam sholatnya dia sahun, yaitu lalai. Lalai dari menjaga waktunya, dia ulur-ulur. Atau dalam sholatnya kepalanya masih bisnis, dia tidak tinggalkan pikiran dunia waktu sholat, tinggalkan semua. Jadi sholat ini bukan hanya untuk melepaskan tanggung jawab, tidak, lebih tinggi daripada itu. Kita ingin istirahat, kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita baca Al-Fatihah, Allah itu sedang mengajak kita bicara. Maka hendaklah kita fokus untuk sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain sholat malam, Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan syariat kepada kita sholat witir. Sholat witir. Kepada seorang sahabat Abu Dzar, Nabi SAW memberikan nasihat, wahai Abu Dzar, janganlah engkau tinggalkan sholat witir walaupun cuma 1 rakaat. Dan sholat witir ini banyak sekali variasinya. Dalam sebuah riwayat Nabi SAW witir dengan 1 rakaat. Dalam riwayat lain witir dengan 3 rakaat. Dalam riwayat yang lain beliau witir 3 rakaat sekali salam. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW witir 2 rakaat kemudian ditutup dengan 1 rakaat. Jadi witirnya tetap 3 namun 2 rakaat salam, kemudian bangun lagi 1 rakaat sebagaimana yang kita laksanakan. Dalam riwayat yang lain 5 rakaat namun cuma 1 kali salam tanpa tahiyat awal. Dalam riwayat yang lain 7 rakaat cuma dengan 1 kali tahiyat, yaitu tahiyat akhir.
Dalam riwayat yang lain dengan 9 rakaat, yang mana di rakaat ke-8 beliau tasyahud awal, kemudian beliau berdiri tanpa salam, dan tasyahud akhir di rakaat ke-9. Dalam riwayat yang lain dikatakan beliau sholat witir 11 rakaat. Pada rakaat ke-10 beliau tasyahud awal, dan rakaat ke-11 beliau salam. Inilah macam-macam sholat witir yang dilaksanakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, minimal 1 kali. Dan kita ingatkan di bulan Ramadan ini, karena kita sholat tarawih, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, biasanya kita ikut witir bersama imam. Kalau kita ingin menambah sholat di rumah, maka jangan sholat witir lagi. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, la witrani fil lail, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Kalau ada 2 witir, jadinya syafa. Witir itu ganjil, syafa itu genap. Kalau 2 witir, ganjil ketemu ganjil, gajinya apa Pak? Genap. Maka tidak ada witir 2 kali dalam semalam, cuma 1 kali saja. Naam. Kemudian di antara solat yang dikhususkan di bulan Ramadan adalah solatut tarawih, dan ini merupakan bagian dari solat malam. Mau dikerjakan di awal malam, yaitu sepertiga awal malam, 2/3 malam, atau sepertiga akhir malam, itu namanya solatut tarawih, solat malam. Solat malam. Dan yang pertama kali mensyariatkan atau memberikan sunnah sholat tarawih berjamaah bukan Umar. Dan ini harus kita klarifikasi, karena banyak tersebar di masyarakat. Lihat, Umar bin Khattab bikin bid'ah katanya. Kenapa? Umar yang pertama kali untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Itu bukan bid'ah. Walaupun lisan Umar mengatakan nikmatu bid'ah hazihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Itu bukan bid'ah. Kenapa? Karena yang pertama kali melaksanakan ibadah sholat tarawih berjamaah di bulan Ramadan, Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapa Pak yang pertama kali melaksanakan sholat tarawih berjamaah? Umar apa Rasul? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min zambih. Barang siapa yang sholat di malam Ramadan, maka dengan iman dan mengharap pahala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Apa makna iman? Apa makna iman? Beliau di sini, yaitu Syekh Shalih Al-Utsaimin, mengatakan yang dimaksud dengan iman adalah dia beriman kepada Allah dan dengan apa-apa yang Allah janjikan untuk kita, berupa surga-surga beserta kenikmatannya. Jadi kita beriman, landasan kita untuk melaksanakan ibadah tersebut adalah iman. Kita yakin sekali dengan Allah, dan kita yakin dengan ganjaran pahala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan. Yakin dan percaya. Dan yang kedua, ihtisaban. Apa yang dimaksud ihtisab? Mengharap pahala. Kita mengharap pahala, kita mengharap dari apa-apa yang Allah janjikan. Dari pahala, dari nikmatnya surga, dari bidadari, dari telaga, dari minuman yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Itu yang dimaksud dengan imanan wahtisaban. Maka ini kunci ketika kita melaksanakan puasa ataupun sholat tarawih, hendaklah kita ingat-ingat terus imanan wahtisaban. Jangan lupa, imanan wahtisaban. Dan yang dimaksud dengan ihtisab, mengharap pahala dari Allah untuk menghapus niat kita agar kita mendapatkan sanjungan dari manusia, riya atau sum'ah, atau ingin mendapatkan kedudukan. Misal kita ini, mohon maaf ya, misal kita ini adalah lurah atau RT atau RW atau camat atau bupati atau wali kota atau gubernur. Kita sholat ke masjid karena tidak enak. Apa kata masyarakat saya kalau bupati nggak sholat? Nah, ini namanya bukan ihtisab. Landasannya adalah nggak enak kepada manusia. Ini nggak dapat ihtisab. Hati-hati. Wah, guru pondok pesantren tapi nggak sholat tarawih, itu hapus. Ini bukan masalah ini, tapi masalah ihtisab, ngarap pahala dari Allah. Apa kata manusia, santri saja tidak sholat? Nah, jangan pikirkan kata manusia, ya. Namun yang kita pikirkan balasan pahala dari Allah. Maka buang jauh-jauh Pak. Apa kata tetangga rumah depan masjid tapi tidak sholat? Buang. Andai kita sholat, iya kita dapat sholatnya, namun pahala ihtisab kita tidak dapat. Hati-hati. Nah, dan yang dimaksud dengan sholat qiyamul Ramadan adalah sholatut tarawih. Sholatut tarawih. Dan sholat tarawih, kenapa disebut sholat tarawih bapak-bapak ibu-ibu sekalian?
Kenapa disebut dengan sholat tarawih? Sholat tarawih artinya adalah sholat istirahat. Kenapa disebut dengan tarawih istirahat? Karena sholat itu tenang. Disitulah kita mendapatkan kelezatan. Litulihi, karena panjangnya sholat tersebut. Panjangnya sholat tersebut. Jadi kita ngambil kenikmatan dengan panjangnya sholat, Pak. Dan ini membantah praktek masyarakat. Sholat tarawih 10 menit beres. Dan lebih ajaib 10 menit itu 23 rakaat. Ini kesalahan besar. Andai itu adalah sholat, maka itu tidak sah untuk disebut sholat. Karena salah satu rukun sholat adalah tumakninah. Tumakninah itu apa? Tenang. Dia ruku sampai dia betul-betul ruku. Dia iktidal sampai betul-betul iktidal. Itu tumakninah. Nggak asal kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sholat atau balap? Ya. Kalau MotoGP boleh, balapan. Ini sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan tujuan kita cepat, namun istirahat. Nabi SAW sebagaimana yang diceritakan oleh para sahabat, pernah sholat tarawih dari ba'da isya sampai habis sepertiga awal malam. Jadi sampai jam 11. Kalau hitungan kita Indonesia. Di hari yang lain Nabi SAW sholat tarawih sampai jam 2 malam. Bahkan kata para sahabat mengatakan, tanggung nian ya Rasul. Tanggung nian bahasa Indonesia bukan? Tanggung banget gitu ya. Tanggung nian ya Rasul ya. Tidak apa pula yang dengar nian pokoknya ya. Tanggung nian ya Rasul jam 2. Bentar lagi kita sahur. Bablas ke sampai sahur. Maka muncullah hadis Nabi SAW. Beliau mengatakan, annahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutibalahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai imam selesai, maka dia mendapatkan pahala, ganjaran pahala sholat semalam suntuk. Jadi tidak perlu sholat sampai datang fajar, sudah selesai. Jam 1, jam 2 selesai. Jam berapa? Jam 1, jam 2. Kemarin sampai jam setengah 10, oh lamonian ya. Baru kemarin. Nah, tanya santri. Oh, panjang nian. Siapa malam ini imam? Nah, langsung nanya lagi. Latihan memang harus dilatih. Ya, alhamdulillah kita punya tempat latihan. Oh, di masjid-masjid lain, apalagi di masjid masyarakat, sulit, Pak. Sulit. Lah tutup masjid. Kita pulang dari sini, masjid lah gelap. Ya. Di sini alhamdulillah kita bisa melaksanakan sunnah tersebut. Ya. Kemudian Nabi SAW memang tidak menyempurnakan sholat tarawih ini 30 hari full, tidak. Beliau pernah sholat hari pertama Ramadan, beliau sholat, yang datang lumayan. Hari kedua lebih banyak, hari ketiga banyak sekali, hari keempat orang sudah nunggu di masjid, Nabi tidak keluar-keluar. Besok pagi Nabi sholat subuh mengatakan, ya Rasulullah, kemana dirimu? Kata Nabi SAW, aku telah melihat kalian dan aku sengaja tidak keluar karena aku takut ini menjadi wajib dari kalian dan itu akan memberatkan kalian. Bayangkan Pak, kalau sholat tarawih jadi wajib Pak, hilang kegembiraan. Memang itulah manusia. Saat ini sunnah, oh semangat. Saat jadi wajib, oh ngeluh. Ya, mungkin jumlah soft yang hadir tidak semajak ketika ini sunnah. Dan ini menunjukkan bagaimana Nabi itu betul-betul perhatian dengan kita. Maka hendaklah kita betul-betul memegang sunnah Nabi. Nabi saja sebelum kita lahir, sebelum kita muncul sudah memikirkan kita. Kita yang dipikirkan Nabi, balasannya adalah dengan menerapkan sunnahnya. Ya. Dan kita benci bid'ah. Kenapa kita benci bid'ah? Karena tidaklah ada satu bid'ah muncul kecuali sunnah mati. Itu alasannya. Kenapa ini uang salafi ini ngomongnya bid'ah terus? Bukan masalah bid'ahnya, sunnah masalahnya itu. Karena kalau kita tidak memerangi bid'ah, bid'ahnya yang muncul. Maka kita harus menghidupkan sunnah. Dan salah satu sunnah yang banyak ditinggalkan oleh masyarakat adalah sholat tarawih yang tenang, sholat tarawih yang panjang. Dan alhamdulillah kita berusaha belajar untuk menerapkannya. Kalau di haram Pak, kalau di Mekah atau Madinah 2 jam. Jam 9 sampai jam 11. Ya, alhamdulillah kita bisa ngikutin sedikit lah. Jam 8 sampai jam 9, setengah 10. Alhamdulillah. Ya. Kemudian di sini catatan dari penulis, boleh bagi wanita untuk hadir sholat tarawih. Karena Nabi SAW mengatakan,
La tamna'u ima Allahil masajid. Jangan larang wanita-wanita untuk keluar sholat di masjid. Namun dengan syarat. Pertama, aman dari fitnah. Jadi jangan sampai dia keluar itu memang tujuannya memfitnah. Jangan. Maka hendaklah dia menutup auratnya dengan sempurna. Tidak memakai parfum, tidak memakai yang menarik perhatian dengan zina, dengan perhiasan, jangan. Dan sekarang baju-baju wanita itu perhiasan sejatinya. Maka jauhi yang pakaian seperti itu. Pakai baju bagus-bagus yang kayak itu di rumah saja, biar suami yang menikmati. Jangan dibalik, di rumah pakai daster, di luar Masya Allah. Kadang-kadang suami juga bosan, daster terus. Kalau kondangan bagus, ya. Dibalik, di rumah kayak begitu. Di kondangan daster, jangan juga ya. Taib. Kemudian kalau seandainya ada bapak-bapak, ibu-ibu dalam satu masjid sholat tarawih, maka bapak-bapak sholatnya di sop paling depan. Mulainya sop paling depan. Kalau ibu-ibu mulai sop paling belakang. Karena kata Nabi SAW, sebaik-baik sop adalah bagi laki-laki paling depan, sebaik-baik sop bagi perempuan yang paling belakang. Kalau penuh belakang, baru maju ke depan, baru maju ke depan, baru maju ke depan. Kalau laki-laki, depan dulu, baru ke belakang, baru ke belakang, baru ke belakang. Naam. Inilah yang dapat kita bahas terkait tentang beberapa hukum seputar Qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu bantu kita untuk melaksanakan sholat rawatib, untuk melaksanakan sholat tarawih, untuk melaksanakan sholat witir. Kalau kita bangun sebelum kita tahajud untuk sholat tahajud, silahkan ya melaksanakan sholat tahajud, tapi jangan witir. Jangan witir. Bagi ibu-ibu yang mau sholat tarawih di masjid, maka silahkan, namun tetap menjaga adab, jangan sampai menjadi fitnah, yaitu dengan menutup aurat setutup-tutupnya, tidak pakai parfum dan tidak pakai perhiasan. Ini yang dapat disampaikan. Semoga Allah berikan petunjuk kita untuk berjuang terus sampai akhir Ramadan dan mendapatkan gelar takwa. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.